Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arfi Mardiansyah. Saya adalah mahasiswa program studi teknik kelautan di Universitas Tanjung Pura, tepatnya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai teori gelombang. Kenapa? Karena mahasiswa program studi teknik kelautan pasti akan mengalami atau mempelajari tentang teori gelombang. Nah, langsung saja kita bahas mengenai teori gelombang. Untuk pendahuluan, gelombang adalah teratur di mana sifat-sifat gelombang seragam dalam satu deretan spektrum gelombang. Gelombang yang ada di alam adalah tidak teratur atau bisa kita bilang acak. Jadi dia nggak teratur dan sangat kompleks di mana masing-masing gelombang di dalam deretan gelombang mempunyai sifat-sifat berbeda. Sehingga gelombang alam harus dianalisa secara statistik. Nah, untuk mendapatkan sifat-sifat statistik gelombang ini, kita harus melakukan pencatatan gelombang dalam periode tertentu. Yang biasanya dilakukan itu 15 sampai 20 menit. Sehingga kita dapat suatu jumlah tertentu gelombang. Dalam satu hari biasanya harus dilakukan selama 3 sampai 4 kali untuk pengukuran. Nah, analisa statistik gelombang diperlukan untuk mendapatkan beberapa karakteristik gelombang seperti representatif, H1, H10, HS, dan sebagainya. Probabilitas kejadian gelombang dan gelombang ekstrim. Gelombang dengan periode ulang tertentu. Selanjutnya, peramalan gelombang dimaksudkan mengalihragamkan transformasi data angin menjadi data gelombang. Di Indonesia sendiri, untuk pencatatan gelombang ini belum banyak dilakukan. Nah, sedangkan di dalam perencanaan pembangunan pantai atau pembangunan infrastruktur pantai, sangat diperlukan adanya data gelombang yang mencakup seluruh musim. Terutama pada musim di mana gelombang-gelombang besar terjadi. Biasanya, gelombang-gelombang besar ini terjadi di akhir tahun. Kemudian, pencatatan gelombang tersebut meliputi tinggi, periode gelombang, dan arah datangnya gelombang. Selanjutnya, gelombang-gelombang kecil, sedang, dan besar yang sering terjadi sepanjang tahun atau kita lihat setiap hari digunakan untuk analisis proses pantai, transport sedimen, dan perubahan garis pantai. Jadi gelombang ini sangat mempengaruhi terjadinya sedimen dan perubahan garis pantai. Selanjutnya, sedangkan gelombang-gelombang ekstrim atau sangat besar digunakan untuk analisis stabilitas bangunan-bangunan pantai. Nah, jadi untuk data gelombang yang sangat besar data ini dibutuhkan untuk merancang atau menganalisa stabilitas bangunan-bangunan yang akan dibangun di pantai nanti atau di lepas pantai. Kemudian pencatatan gelombang dapat dilakukan dengan peralatan sederhana yang berupa pengamatan naik dan turunnya muka air yang berurutan pada papan duga dan stopwatch atau menggunakan pencatatan gelombang otomatis seperti wave radar, cadence gauge atau wave pressure gauge dan alat jenis lainnya. Selanjutnya, pengamatan dengan alat jenis pertama tidak memberikan hasil yang teliti dan tidak bisa memberikan data gelombang yang berurutan. Nah, cara ini semakin sulit dilakukan bila terjadi gelombang besar atau badai karena apa? Keselamatan pengamat. Jadi, alat ini dipasang di tengah laut. Nah, alat ini
memberikan pencatatan gelombang otomatis. Dia memberikan catatan yang sangat dia memberikan catatan hasil yang sangat baik, dan pencatatan gelombang bisa dilakukan untuk berbagai kondisi laut atau gelombang besar maupun kecil. Kelemahannya, tetapi peralatan ini mahal. Kelemahannya itu peralatannya mahal dan resiko hilangnya tinggi atau rusak. Jadi peralatan tersebut ditempatkan di lepas pantai atau di tengah laut yang dihubungkan dengan alat pencatatan yang berada di darat. Sering terjadi pada saat gelombang sangat besar, peralatan tersebut lepas dari kedudukan yang hilang karena dihantam oleh gelombang yang besar. Selanjutnya ada statik gelombang. Statik gelombang ini adalah suatu pencatatan gelombang sebagai fungsi waktu di suatu tempat. Gambar tersebut menunjukkan bahwa gelombang mempunyai bentuk yang tidak teratur dengan tinggi dan periode tidak konstan. Jadi gelombang ini bentuknya sangat tidak teratur dan kompleks. Selanjutnya, untuk evaluasi terhadap gambar tersebut menimbulkan pertanyaan, berapakah tinggi dan periode gelombang tersebut? Mengingat terdapat lebih dari satu gelombang dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda. Nah, pengukuran gelombang di suatu tempat memberikan pencatatan muka air sebagai fungsi waktu. Pengukuran ini dilakukan dalam waktu cukup panjang sehingga data gelombang akan sangat banyak. Mengingat kemudian pencatatan gelombang. Gambar ini menunjukkan pencatatan gelombang di suatu tempat. Ini adalah elevasi muka air rata-rata. Kemudian ada di sini ada waktu, ada tinggi maksimum, kemudian elevasi muka air dan elevasi muka air rata-rata. Kemudian kekompleksan dan besarnya jumlah data tersebut, maka gelombang alam dianalisa secara statistik untuk mendapatkan bentuk gelombang yang bermanfaat. Dalam bidang teknik sipil, parameter gelombang yang banyak digunakan adalah tinggi gelombang. Kemudian dalam gambar pencatatan gelombang di atas, absis adalah waktu dari dimulainya pencatatan. Ada dua metode untuk menentukan gelombang, yaitu zero ups crossing metode dan zero down crossing metode. Nah, untuk menjelaskan metode tersebut, pertama kali ditetapkan elevasi rata-rata dari permukaan air berdasarkan fluktuasi muka air pada waktu pencatatan. Muka air tersebut didefinisikan sebagai garis nol. Kemudian kurva gelombang ditelusuri dari awal sampai akhir. Pada metode zero up crossing diberi tanda titik perpotongan antara kurva naik dan garis nol, dan titik tersebut ditetapkan sebagai awal dari satu gelombang. Selanjutnya, mengikuti naik turunnya kurva, penelusuran dilanjutkan untuk mendapatkan perpotongan antara kurva naik dan garis nol berikutnya. Titik tersebut ditetapkan sebagai akhir dari gelombang pertama dan awal dari gelombang kedua. Jarak antara kedua titik tersebut adalah periode gelombang pertama atau TI. Sedangkan jarak vertikal antara titik tertinggi dan terendah di antara kedua titik tersebut adalah tinggi gelombang pertama atau H1. Kemudian penelusuran dilanjutkan lagi untuk mendapatkan gelombang kedua, nah ketiga, dan seterusnya. Kemudian untuk metode zero down crossing mempunyai prosedur yang sama, tetapi titik yang dicatat adalah pertemuan antara kurva turun dan garis nol. Selanjutnya, gelombang representatif. Untuk keperluan gelombang representatif ini untuk keperluan perencanaan bangunan-bangunan pantai perlu dipilih tinggi dan periode gelombang individu.
atau individual wave yang dapat mewakili suatu spektrum gelombang. Gelombang tersebut dikenal dengan gelombang representatif apabila tinggi gelombang dari suatu pencatatan diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah atau sebaliknya. Maka akan dapat ditentukan tinggi Hn yang harus merupakan rata-rata dari N present gelombang tertinggi. Kemudian dengan bentuk seperti itu akan dapat dinyatakan gerak data gelombang yang tercatat biasanya cukup banyak. Paling tidak ada 100 gelombang dalam satu kali pencatatan. Karakteristik gelombang alam dalam bentuk gelombang tunggal, misalnya H10 adalah tinggi rata-rata dari 10%. Gelombang tertinggi dari pencatatan gelombang, bentuk yang paling banyak digunakan adalah H33 atau tinggi rata-rata dari 33%. Nilai tertinggi dari pencatatan gelombang yang juga disebut sebagai tinggi gelombang signifikan atau HS. Kemudian untuk cara yang sama juga dapat digunakan untuk periode gelombang. Tetapi biasanya periode signifikan didefinisikan sebagai periode rata-rata untuk sepertiga gelombang tertinggi. Untuk memberikan kejelasan mengenai gelombang representatif, berikut ini diberikan suatu contoh. Misalnya dalam pengukuran terdapat 20 buah gelombang seperti ditunjuk dalam tabel 5.1 di dalam praktek. Jumlah data gelombang yang tercatat biasanya cukup banyak. Paling tidak ada 100 gelombang dalam satu kali pencatatan. Selanjutnya untuk pencatatan dan periode gelombang. Ini adalah tabel pencatatan periode gelombang. Kolom dari tabel tersebut adalah nomor gelombang yang didapat dari metode zero up crossing atau zero down crossing. Sedangkan kolom untuk kolom yang kedua dan ketiga adalah tinggi dan periode gelombang. Data tersebut kemudian diurutkan sesuai dengan tinggi gelombang dari urutan terbesar ke terkecil. Seperti dilihat dalam kolom 3, 4, dan 5. Untuk periode gelombang mengikuti urutan tinggi gelombang. Dari data tersebut dapat ditentukan Hn-nya. Gelombang maksimum dan periodenya adalah Hmax sama dengan 3,25 meter dan Tmax-nya sama dengan 8,4 detik. Untuk gelombang 10% atau H10 adalah N sama dengan 10% dikali 20 sama dengan ada 2 data. Kemudian H10-nya sama dengan 3,25 ditambah 3,05 dibagi 2. Didapat 3,15 meter. Selanjutnya T1-nya sama dengan 8,4 ditambah 8,3 dibagi 2 sama dengan 8,35 detik. Untuk selanjutnya gelombang 33,3% atau gelombang signifikan HS adalah N di mana 33,3% kali 20 sama dengan 6,6 atau 7 data. H33 sama dengan 3,25 tambah 3,05 tambah 2,89 tambah 2,45 ditambah 2,41 tambah 2,38 tambah 2,32 dibagi 7. Maka didapat hasilnya 2,68 meter. Kemudian untuk T33 selanjutnya 8,4 ditambah 8,3 ditambah 7,4 dan seterusnya dibagi 7. Hasilnya 7,8 detik. Untuk gelombang 100% atau gelombang rata adalah
N sama dengan 100% dikali 20 atau 20 datang. H 100 yaitu sama dengan 3,25 ditambah 3,05 dan seterusnya sampai dengan 0,24. Jadi semuanya dimasukkan kemudian dibagi 20. Nah, dapat hasilnya 1,95 meter. Kemudian untuk T100-nya sama, kita ambil untuk T100 ini di tabel T detik. Jadi 8,4 tambah 8,3 dan seterusnya sampai dengan 2,3 dibagi 20. Nah, didapat 6,6 detik. Ini adalah di antara beberapa definisi gelombang representatif tersebut. Nah, di antara beberapa definisi gelombang representatif tersebut, yang paling banyak digunakan adalah gelombang signifikan atau HS. Gelombang representatif lainnya dapat dihitung berdasarkan gelombang signifikan tersebut, seperti yang akan dibahas dalam anak subbab berikutnya. Di dalam peramalan gelombang yang diperoleh adalah gelombang signifikan. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan membantu teman-teman sekalian. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Kelautan Universitas Tanjung Pura.